Miss, Hmm. sehat Miss. Alhamdulillah. Miss ini di tengah kemeriahan Idul Fitri sedang viral di sosial media, kehebohan yang terjadi di sosial media. Mungkin boleh Hmm. diceritain dong Miss, ini awal mulanya seperti apa sih Miss? Ya, awal mulanya kayak mana ya saya bilang ya. Ya di awal mulanya ya berawal dari dokter detektif langsung memfitnah saya gitu. Nah, terus, saya masih keep itu perihal dokter detektif banyak mendapatkan kecurangan ya, saya mendapatkan kecurangan tentang dokter detektif ini. Nah, setelah beliau memfitnah saya, ya udah langsung ayo ngajak perang ini, bongkar-bongkaranlah saya ada di situ. Berawal mulanya dari situ. Oke. Sampai akhirnya semuanya berakhir di ranah kepolisian tuh gimana akhirnya Miss? Ya, menurut dokter detektif, saya telah memfitnah dokter detektif dengan mengatakan beliau itu overklaim dan sebagai mafia skincare. Namun, sebelum saya mengungkapkan sesuatu ke publik, saya sudah memegang bukti yang sangat akurat ya perihal produk dokter detektif yang NA-nya sudah dibatalkan dan itu hasil dari rilisan BPOM ya. Lalu Eee, untuk NA yang baru juga katanya itu reformulasi ya, ternyata itu ingredients-nya sama aja. Nah, saat ini dokter detektif mengharapkan untuk saya eee, uji lab ya. Nah, saya rasa itu tidak perlu saya spill di publik, karena apa, saya tidak ingin untuk melanggar aturan BPOM yang mengatakan seorang influencer dilarang untuk mereview hal-hal yang seperti itu. Nah, untuk spill selanjutnya saya mungkin akan menyerahkan ke penyidik bukti uji lab saya tersebut, lalu akan saya berikan lagi ke BPOM untuk NA yang baru ini semoga bisa dibatalkan. Karena memang sama-sama overclaim ingredients-nya, niacinamide-nya itu tidak terdetek ya, retinolnya apalagi. Nah, ya mengandung bahan luar biasa. Jadi di manakah yang namanya reformulasi? Jawab kau Bopeng, gitu. Oke. Akhirnya Miss Gosip melaporkan apa-apa yang membuat Miss Gosip akhirnya ke-trigger, oke ini harus dilaporin. Iya, karena memang seperti yang dikatakan oleh dokter detektif ya, mafia skincare tidak bisa hidup di Indonesia ini. Nah, ternyata mafia skincare itu adalah beliau sendiri. Selama ini beliau membranding dirinya sebagai seorang dokter detektif yang menjadi formulator yang luar biasa. Ternyata itu adalah branding untuk menutupi kesalahan beliau yang ternyata beliau ya saat ini sudah menjadi tersangka dalam 2 pelaporan, itu juga menipu masyarakat Indonesia dengan menjual produk overclaim. Kembalikan uang masyarakat Samira, jangan jadi mafia skincare, jangan jadi pendusta lah, katanya kau sok suci, nggak mau makan uang haram, ternyata kau embat juga uang haram tersebut. Gitu. Miss Miss kan awalnya kan, kemarin, Miss kan ya kemarin bang, eh, Dokter juga sempat ngelaporin inisial I dengan akun Miss Gosip gitu kan. Ini kan dua-duanya jadi abu, nggak ada untuk itikat. Ya udahlah kita berdamai aja gitu daripada berlarut-larut gitu. Atau Iya kalau tanggapannya seperti apa dilaporkan? iya. Kalau untuk saya tidak mau berdamai, ya. Misal kan dokter detektif melapor saya ITE nggak masalah. Kali ini saya melaporkan dokter detektif apa namanya undang-undang konsumen. Undang-undang konsumen karena memang produknya itu NA-nya itu sudah dibatalkan oleh BPOM tapi masih dijual per 12 Maret 2026 ya, per 12 Maret 2026 itu beliau masih menjual NA yang lama, NA yang sudah dibatalkan oleh BPOM. Buktinya sudah saya ada di tangan saya. Nah, kalau misalnya saya dituntut dengan 4 tahun 9 bulan, kali ini saya menuntut dokter detektif dengan 12 tahun. Jadi tidak ada perdamaian, tidak ada perdamaian. Bahkan dokter detektif saat ini sedang mengancam saya. Itu tidak ngaruh ya, Bopeng.
ya Bopen, tidak ngaruh, ancaman kau itu tidak ngaruh buat saya. Karena apa? Apa yang saya ungkapkan ini adalah kebenaran untuk melindungi masyarakat Indonesia dari edukasi kau yang bobrok itu, ya. Memang kadang-kadang ada apa nilai plusnya, ada nilai negatifnya. Untuk edukasi dari awal terbitnya Dokter Detektif itu bagus ya. Selebihnya sekarang itu cuma branding untuk menutupi kesalahannya Dokter Detektif. Nah, dari awal memang kemunculan dokter detektif ini dia mengatakan bahwasanya produknya sendiri itu susah untuk lulus BPOM hingga terciptalah akun dokter detektif ini untuk mengobrak-abrik produk yang sudah lolos BPOM. Ternyata kayak gini produknya, gimana bisa lulus BPOM? Produknya sampah, mengandung bahan berbahaya luar biasa. Makanya Bopeng, kau ingredients kau itu, formulasinya itu, kau mantapkan. Jangan overclaim, jangan mengandung bahan-bahan yang nggak bisa dipakai. Itu produk kau bisa membuat skin barrier wajah masyarakat Indonesia ini rusak. Ya karena memang hampir rata-rata itu apa namanya komentarnya ini, Dok, kenapa wajah saya pengelupasannya itu parah? Nah itu parah banget memang. Jadi retinolnya tidak terdetek, niacinamide-nya nggak kedetek. Jadi kok bisa ada pengelupasan separah itu? Dari mana kalau bukan mengandung bahan yang luar biasa itu? Oh, itu memang untuk skincare yang bukan untuk yang slow ya, yang aman tidak. Oke, Miss, Oke, Miss kan sempat Miss, bilang tadi nomor NA dan segala macam itu kan sama aja ya. Miss Gosip Ya. sendiri ada beli produknya, Miss, dan itu masih dijual bebas ke atas seperti apa? Iya, karena saya sudah menerima produknya, saya check out sendiri dari officialnya. Walaupun dokter detektif bilang itu kan kau check out dari admin saya, tapi itu langsung dari officialnya. Siapapun adminnya, saya nggak mau tahu, ya kan? Barangnya sudah ada di saya, pas saya lihat, ternyata NA lama, kok masih dijual gitu. Luar biasa memang permainannya ini. Waduh, begitu. Jadi saya langsung check out dari officialnya. Meskipun saat ini dokter detektif mengancam saya, sekarang kau itu bukan apa namanya, yang kamu hadapi itu bukan saya, tapi PH dari RH katanya. Siapapun itu terserah. Yang penting itu produk punya dokter detektif dan dokter detektif yang harus bertanggung jawab tentang produk tersebut. Jadi jangan limpahkan kesalahan kau ke orang lain ya, Popeng. Miss, Oke, ada Miss, korban-korban Miss, lain mungkin yang ini, berkomunikasi dengan Miss. Korban-korban yang lain banyak, banyak. Bahkan ada yang mengatakan produknya setelah di-check out menghitam. Ada yang bilang dia ke klinik ingin konsultasi, ternyata tidak konsultasi, langsung dikasih etiket biru. Jadi etiket biru di klinik dokter detektif itu masih dijual bebas. Beda konsepnya kalau memang itu pasien yang sudah pernah berkunjung sekali, lalu keduanya mungkin langsung bisa ngambil itu. Nah ini langsung baru datang, tidak konsultasi, langsung dicek apa ngambilnya itu di kasir gitu. Makanya itu masih dibilang kategori penjual bebas etiket birunya. Seharusnya etiket biru itu dikeluarkan dengan resep dokter. Miss, mungkin sedikit diulang, melaporkan Doktif itu kan dengan undang-undang konsumen, mungkin di mana dan kapan, Miss? Ya, saya akan melaporkan dokter detektif di Jakarta, ya tentunya di PMJ. Moga-moga sukses aja, doakan ya. Meskipun saya kan kata dokter detektif seorang gembelita ya, tidak mampu. Emang mampu saya menyewa masyarakat, apa mampu saya menyewa lawyer gitu. Ya, saya memang tidak mampu menyewa lawyer kan. Tapi saya punya masyarakat Indonesia yang akan siap mendukung saya. Ya, saya open donasi ya, Rp1.000 buat pelaporan dokter detektif. Rp1.000 buat pemberantasan eh, mafia skincare. Oke, Miss, tapi kan di sini ketika Miss Gosip posting segala sesuatu ya banyak yang ikut komen nih, para influencer juga, para public figure juga ikut bahkan ada yang bersedia untuk membantu secara hukum. Eh, Gimana nih Miss tanggapannya? Ya,
Kak Fitri Sauteru ya, yang katanya akan siap membantu untuk pelaporan tersebut. Saya berterima kasih banyak untuk Kak Fitri Sauteru yang akan siap mendukung saya untuk membuat pelaporan terhadap dokter detektif ini. Semoga Anda sehat selalu. Tentu ya meskipun saya mungkin punya banyak kesalahan terhadap Kak Fitri, tapi untuk pelaporan ini saya berharap penuh semoga disupport. Meskipun untuk perihal pribadi kita nanti kita pikirkan lagi ya Kak. Karena memang kita mempunyai satu tujuan, yaitu memberantas mafia skincare. Oke, Miss, sorry, satu pertanyaan saya gini deh, Miss. Kita kan tahu Miss Gosip itu dulu kan ya satu lah sama Doktif lah. Apa sih yang bikin Ya. sekarang Miss Gosip itu berseberangan dan kesel banget tuh apa sih sampai pada akhirnya bongkar semuanya? Karena beliau memfitnah saya sebagai buzzernya DRL, dan bahkan katanya saya difitnah sebagai pencuri beras gitu. Kan itu nggak ngetak. Dan beliau mengatakan saya telah menerima uang dari Kak Fitri Sauteru sebesar 20 juta. Lah ngapain Kak Fitri ngasih saya? Emang tujuan Kak Fitri untuk apa? Gitu. Saya tidak pernah menerima uang 20 juta, 50 juta, yang katanya saya dibayar sama DRL 50 juta, dibayar sama Kak Fitri 20 juta. Saya tidak pernah menerima itu. Makanya itulah fitnah terkejam. Tapi saya aminkan lah ya kan. Semoga amin saya mendapatkan semua itu gitu aja. Tapi saya tidak terima dikatakan maling beras karena itu bukan saya banget gitu. Tapi kalau dokter detektif ya pemeras luar biasa gitu ya. Dan itu memang sudah ada bukti-bukti tertera bahwa dokter detektif seorang pemeras. Miss, rencananya kapan Miss buka LP di Jakarta? Setelah arus mudik ini, katakan ini masih padat sekali ya. Ya harapannya minggu depan sudah melayang saya. Oke, Miss, untuk korban-korban yang sendiri yang sudah menghubungi Miss Gosip sendiri akan bertemu gak sih bahwa akan bareng-bareng bersama melaporkan? Iya, kalau untuk bareng-bareng melaporkan, kadang-kadang orang itu belum siap mental katanya. Tapi harapan saya, semoga mereka berani dengan adanya saya. Oke, yang lain ada yang mau nanya? Udah, cukup. Mau dong, Berarti Miss dong. mewakili korban-korban Mau dong. lain ya nanti laporannya. Saya independen, saya sendiri saja. Miss, kok kenapa sekarang ingin memidanakan Doktif? Bukankah Doktif juga bersuara kalau dia ingin memberantas mafia skincare, Miss? Itu Iya, masalahnya dokter detektif itu juga seorang mafia skincare. Dia terlalu kritis dengan produk orang lain, tetapi dia tidak bisa melihat produknya sendiri itu yang sampah. Seharusnya dia yang paling edukasi, bisa berbenah, bisa menciptakan sebuah formulasi yang aman lah bagi masyarakat Indonesia tentunya. Nah, saya berdasarkan dari rilisan BPOM, NA-nya dibatalkan. Kenapa bisa dibatalkan? Karena memang overclaim. berarti bahasa itunya ini ya, maling teriak maling gitu, Miss, menurut Miss. Benar sekali, itulah maling teriak maling ya. Gajah di pelepuk mata nggak bisa dilihat itu. Luar biasa kesalahannya, itulah brandingnya untuk menutupi kesalahannya sendiri. Miss, kok ngelihat Doktif bisa memenjarakan Richard Lee, itu bukannya bukti kalau Doktif itu benar-benar memberantas, Miss? Gimana tuh komentarnya? Iya, begini, perihal misalnya si dokter berhasil memenjarakan dokter Richard Lee, itu ya wajar karena memang dokter Richard Lee kan mempunyai kesalahan yang sama seperti dokter detektif. Namun tidak ada yang bersuara untuk memberantas si dokter detektif ini karena memang produknya sampah gitu. Makanya saya yang akan bersuara karena saya juga konsumen dalam produknya si dokter detektif. Oke. Miss, berapa banyak korban yang dalam artian di sini kan direview, lalu membayar, lalu approve. Padahal kita tahu produknya tidak lulus lah. Gimana tuh, Miss? Berapa?
Ya, kalau yang mengendorse dokter detektif, semua yang di-approve oleh dokter detektif itu adalah endosan. Jadi dibayar. Kalau misalnya produk kalian mau di-approve bagus, ya bayar gitu. Kalau misalnya belum bayar, ya diobok-obok gitu. Adalah uji lab, katanya uji di lab Cinanya, padahal itu pret semua. Oke, berarti Miss nggak gentar ya Miss mau dipenjarakan, dilaporkan nggak gentar ya Miss ya? Saya tidak akan gentar. Siapapun yang akan yang akan dilaporkan kepada saya tidak akan gentar karena apa yang saya ungkapkan ini adalah fakta. Dan bahkan dokter detektif mengancam saya kalau Anda akan berurusan dengan PH-nya yang lain gitu ya kan, PH-nya RH gitu. Mau PH-nya sekuat apapun akan saya lawan karena apa? Inilah fakta sesungguhnya tentang produk dokter detektif. Tentang kebohongan dokter detektif selama ini. Miss menyesal gak dulu pernah ada di barisan doktif juga? Saya dulu tidak mendukung dokter detektif, saya mendukung Nikita Mirzani. Makanya ketika ada case dokter Charlie dengan dokter detektif, saya tidak mendukung keduanya. Karena dua-duanya sama aja menurut saya. Cuma di awal masyarakat Indonesia ini nggak ngerti. Mereka melihat apa yang terpampang nyata di depan kamera, di belakang kamera mereka kan tidak tahu. Saya tahu gitu. Makanya saya tidak mensupport keduanya.